Halo anak-anak 11 IPS yang terkasih, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga keluarga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat juga ya. Baik anak-anak, puji Tuhan, saat ini kita dapat bertemu di pembelajaran ekonomi secara online. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Ibu Ike. Dan Bu Ike yang akan membantu kalian untuk belajar ekonomi di kelas 11 IPS ini. Pertemuan pada hari ini, Bu Ike akan menjelaskan mengenai KI, KD, kriteria penilaian, dan tata tertib yang akan kita jalankan bersama di pembelajaran ekonomi dalam 1 tahun ini. Yang pertama, Bu Ike akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mapel ekonomi kelas 11 IPS. Silakan anak-anak perhatikan, di sini ada kolom KI, KD. Untuk kolom sebelah kiri, di sini adalah untuk ranah pengetahuan, dan sebelah kanan di sini adalah untuk ranah keterampilannya. KI-nya sebagai berikut ya anak-anak, bisa dibaca sendiri ya, karena cukup panjang begitu ya. Lalu saya akan masuk di kompetensi dasarnya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari bersama dalam 1 tahun ini. Di semester 1, kita akan belajar mengenai metode penghitungan pendapatan nasional dan juga konsepnya ya. Lalu juga akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan belajar mengenai ketenaga kerjaan, indeks harga dan inflasi, lalu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini adalah materi di semester 1. Sedangkan di semester 2, kita akan belajar mengenai APBN dan APBD, perpajakan, kerjasama ekonomi internasional, dan konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Ini materi di semester 2. Nah, ini adalah materi untuk 1 tahun ini ya anak-anak. Jadi kita akan belajar tentang semua hal ini tadi di kelas 11 IPS dalam 1 tahun ini ya. Nah, untuk kriteria penilaian yang akan saya lakukan, penilaian yang akan saya lakukan adalah terkait aspek kognitif atau pengetahuan kalian, psikomotorik atau keterampilan, dan juga afektif atau sikap. Ketiga aspek ini akan saya nilai. Ya, ketiga-tiganya ini penting ya anak-anak ya, baik pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap kalian itu sama-sama penting ya. Nah, untuk penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan kalian, saya akan menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah menggunakan tes tertulis yang bisa berupa pilihan ganda atau uraian. Dan karena pembelajaran kita secara online, maka tes tertulis ini akan saya lakukan juga secara online dengan menggunakan platform sekolah kita di sekolah.com/muki. Nah, bisa juga Bu Ika juga menggunakan Google Form ya. Lalu kemudian teknik penilaian yang selanjutnya adalah tes lisan. Tes lisan akan saya lakukan secara online juga ketika tatap muka virtual dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Lalu yang ketiga adalah penugasan individual. Penugasannya bisa berupa pekerjaan rumah atau bisa berupa proyek. Nah, untuk proyek jangka waktunya lebih panjang, sekitar 2-3 minggu, begitu ya. Karena tugasnya biasanya berupa laporan, seperti itu. Berbeda dengan pekerjaan rumah yang tugasnya relatif singkat waktu pengerjaannya. Saya harapkan untuk tugas-tugas anak-anak dapat mengerjakan secara on time, tepat waktu, jangan ditunda-tunda sehingga tugas kalian tidak menumpuk, begitu ya. Selanjutnya, beberapa jenis penilaian yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan melakukan penilaian harian atau biasa disebut ulangan, begitu ya.
Penilaian harian itu akan saya adakan 1 kali untuk setiap KD atau 1 kali untuk setiap kompetensi dasar. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh di sini, ketika kita sudah selesai membahas mengenai kompetensi dasar yang pertama, menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, maka saya akan melakukan penilaian harian. Jadi setiap KD itu akan ada penilaian hariannya 1 kali. Begitu. Lalu kemudian jika nilai kalian ternyata masih di bawah KKM atau belum mencapai KKM, di mana KKM untuk mapel ekonomi itu adalah 75, tapi untuk KKM Satuan Pendidikan itu 72 ya anak-anak ya. Nah kalau di dalam mapel ekonomi KKM-nya itu adalah 75. Jika anak-anak masih nilainya di bawah KKM, maka tentu anak-anak harus melakukan remedi atau perbaikan nilai supaya nilai anak-anak bisa mencapai KKM. Kemudian yang kedua akan ada penilaian tengah semester, ketiga ada penilaian akhir semester, lalu yang keempat ada penugasan-penugasan. Penugasan dapat berupa kegiatan mandiri yang terstruktur maupun penugasan yang tidak terstruktur. Nih ya, 2 ini. Nah, untuk nilai rapor kalian, prosentasenya adalah 40% nilai UH kalian atau penilaian harian ini ya, sama saja ditambah 20% nilai tugas, ditambah 20% tes tengah semester, lalu 20% penilaian akhir semester. Totalnya di sini berarti 100% ya. Ini adalah cara Bu Ike mengolah nilai rapor kalian. Prosentasenya adalah seperti ini anak-anak. Kemudian selanjutnya saya akan menilai kemampuan afektif kalian. Nah, nilai afektif kalian saya peroleh dari mana? Yaitu berdasarkan pengamatan saya selama proses pembelajaran ekonomi berlangsung. Ya, dapat berupa bagaimana keaktifan kalian dalam pembelajaran, ketika diskusi bersama, ketepatan waktu kalian dalam mengerjakan tugas, kemudian apakah anak-anak melaksanakan tata tertib dengan baik, kehadiran anak-anak juga baik. Nah, ini adalah aspek-aspek atau item-item yang akan saya nilai untuk menilai kemampuan afektif kalian, ya. Sedangkan nilai penilaian psikomotorik kalian itu akan berkaitan dengan penilaian keterampilan atau skill kemampuan kalian ya, dengan menggunakan tes unjuk kerja kalian ya, melalui proyek yang kalian kerjakan seperti itu. Nah, anak-anak, yang ketiga, saya akan menyampaikan tata tertib dalam kegiatan belajar mengajar di pembelajaran ekonomi. Yang pertama, akan ada presensi kehadiran untuk pembelajaran ekonomi secara online dan akan saya lakukan melalui sekolah.com. Ya, caranya bagaimana? Anak-anak hanya perlu login ke sekolah ketika jam pembelajaran ekonomi sudah dimulai atau sedang berlangsung. Jadi selama pembelajaran ekonomi masih berlangsung, maka anak-anak masih ketika login di sekolah, maka itu akan terekap di laporan saya bahwa anak-anak hadir, begitu ya. Nah, dengan anak-anak login, maka absen itu akan absen itu akan otomatis tertutup ketika jam pembelajaran ekonomi sudah berakhir. Jadi ketika meskipun anak-anak login di sekolah, tetapi kalau jam pembelajaran ekonomi sudah berakhir, maka di rekap saya anak-anak tetap akan terekapnya tidak hadir, begitu ya, karena jam ekonominya sudah selesai. Lalu, bagi yang tidak melakukan absensi di pembelajaran ekonomi, maka peserta didik terhitung tidak hadir atau tidak mengikuti pembelajaran ekonomi pada saat itu. Nah, peserta didik setelah login di sekolah, maka silahkan menyimak video pembelajaran dengan baik dan juga mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak ketika login ini,
Kenapa kok di sini saya menggunakan sekolah? Karena materi-materi saya maupun tugas-tugas saya nanti semuanya akan terekap di sekolah, ya. Jadi ketika anak-anak nanti saya arahkan untuk silahkan anak-anak masuk atau login ke sekolah.com, itu juga sekaligus anak-anak mengakses materi maupun juga tugas yang saya berikan, gitu. Begitu ya anak-anak ya. Kalau ada yang tidak paham, masih bingung, boleh nanti WA kepada Bu Ike, tanya kepada Bu Ike, tidak apa-apa. Jangan sungkan ya. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jika tugas dikumpulkan setelah tenggat waktu yang telah ditentukan, maka tentu akan ada pengurangan nilai. Nah, jadi biasanya Bu Ike akan memberikan reward kepada kalian yang selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi di dalam daftar nilai Bu Ike itu warna-warni biasanya ya. Saya berikan warna gitu untuk anak-anak yang mengumpulkan tepat waktu, saya beri tanda warna apa. Biru seumpama. Untuk yang terlambat saya beri warna hijau seumpama. Nah, seperti itu. Untuk yang terlambat sekali gitu saya beri warna merah. Nah, gitu. Nah, Bu Ike itu pasti menggunakan penilaian seperti itu ya, supaya adil untuk kalian semuanya. Jadi yang tepat waktu itu bahkan Bu Ike memberikan reward ya, poin plus gitu, sehingga nilainya akan semakin baik. Tetapi untuk yang sudah mengumpulkan lewat dari tenggat waktunya, maka akan Bu Ike kurangi nilainya. Jadi kalaupun 100 ya dengan terpaksa akan Bu Ike minus gitu, akan Bu Ike kurangi nilainya karena sudah melewati tenggat waktu yang telah Bu Ike tentukan. Nah, mengapa demikian? Supaya ada asas keadilan ya, sehingga anak-anak yang rajin juga mendapatkan reward gitu, supaya kalian semangat gitu ya. Dan Bu Ike berharap tidak ada anak-anak yang nanti terlambat mengumpulkan tugas gitu. Semuanya harus semangat untuk dapat mengerjakan tugas tepat waktu ya anak-anak ya. Jangan numpuk-numpuk tugas, menunda-nunda pekerjaan sehingga nanti malah bingung sendiri, akhirnya malah nggak dikerjakan semuanya. Wah, malah repot nanti kalian ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas selama 3 kali berturut-turut, maka hal itu akan Bu Ike informasikan kepada wali kelas, dan juga tentu wali kelas akan menginformasikan kepada guru BK maupun juga orang tua peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap ini tidak harus Ibu Ike lakukan ya. Nah, tetapi memang untuk mengingatkan kepada kalian, biasanya Bu Ike setiap kali pembelajaran juga akan mereview untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas siapa saja, selalu ada laporannya begitu ya. Nah, anak-anak silakan perhatikan hal itu dengan baik ya. Kemudian yang terakhir, pembelajaran tatap muka secara online itu akan Bu Ike gunakan aplikasi Google Meet. Nah, ketika tatap muka online, maka presensinya biasanya saya lakukan secara langsung seperti itu. Baik anak-anak, ini adalah penjelasan saya terkait dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, kriteria penilaian, dan juga tata tertib di pembelajaran ekonomi untuk kelas 11 IPS. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, anak-anak mau bertanya, boleh. Silakan bertanya kepada Bu Ike. Dan Bu Ike berharap di kelas 11 IPS, meskipun pembelajaran masih secara online, anak-anak semuanya tetap semangat untuk belajar. Dan setiap hari silakan dikerjakan dengan baik semua tugasnya, jangan ditunda-tunda, sehingga hari-hari kalian lebih ringan ya, tidak terasa berat. Kalau ada tugas yang ditunda sehari saja, itu nanti sudah numpuk banyak gitu, sehingga nanti akan semakin berat lah kalian, semakin susah begitu ya anak-anak. Tetap semangat, lakukan tugas tanggung jawab kalian dengan baik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kalian sampai dengan saat ini terus diberi kesehatan, perlindungan oleh Tuhan. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik,
dan Tuhan melindungi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.